Jadi, terakhir minggu kemarin kita belajar tentang medan magnetostatik. Jadi terkait dengan medan magnetik yang statik ya, di mana sumbernya itu berupa arus listrik. Ya, jadi kita bicara ya arus listrik dalam artian kawat berarus listrik gitu ya, dengan I-nya konstan. Nah, kemudian medan magnetostatik oleh bagian kecil kawat diberikan oleh persamaan Biot-Savart. Saya lupa belum share screen. Oleh persamaan Biot-Savart ya, yang ini dB sama dengan mu0/4 pi IDL cross R min RS dibagi R min RS pangkat 3, di mana mu0 adalah permeabilitas vakum, nilainya 4 pi kali 10 pangkat min 7. Nah, jadi ini untuk segmen kecil kawat. Kalau kita tinjau kawat secara keseluruhan, ya, maka kita integralkan sepanjang kawat tersebut ya sebagai sumber. Nah, tentunya nanti nilai integralnya atau cara mencari integralnya bergantung pada geometri dari kawatnya. Nah, kita ambil yang contoh sederhana untuk medan magnetostatik kawat lurus. Kemarin kita sudah hitung, kita dapatkan nilainya adalah P sama dengan min 0 I per 4 VA cos alpha plus alpha 2 plus alpha 1 ya. Di mana alpha 2, alpha 1 adalah sudut yang dibentuk ujung-ujung kawat. Ini. Kemudian arahnya itu ternyata dia juga melingkar ya. Maksudnya membentuk sebuah lingkaran, menyinggung lingkaran dengan jari-jari R yang dengan kawat itu sebagai pusatnya ya. Nah, besarnya jadi mu 0 I sepanjang lingkaran, besarnya itu konstan sama dengan mu 0 I dibagi 4 pi R kali cos alpha 1 plus alpha 2. Nah, jika kawatnya sangat panjang, cos alfanya menuju 1, jadi besar B-nya sama dengan mu 0 I per 2 VR ya, dengan aturan arah yang sama. Nah, sekarang kita bisa ambil contoh misalkan. Kalau kita misalkan punya dua kawat berarus listrik, dua kawat lurus, misalkan. Arus listrik, sebut aja I1 dan I2 misalkan. Jadi ini kawatnya, kawat lurus yang sangat panjang ya. Ini kita kasih keterangan aja. Nah, begini misalkan ada I1 ke atas gitu. Nah, kemudian kita juga punya ini kawat kedua misalkan I2. Ini kita pisahkan dengan jarak L misalkan gitu, atau A. Pisahkan pada jarak A gitu ya. Dia sejajar. Nah, karena sistemnya 3 dimensi, jadi kalau saya misalkan di sini Y, di sini Z, di sini X, jadi kawatnya berada di sepanjang sumbu Y, sejajar X, misalnya sejajar sumbu Z. Nah, kadang-kadang kita lebih mudah menggambarkannya itu tampak depan ya. Jadi kalau ini tampak depan, maksudnya tampak bawah gitu. Jadi kita juga bisa gambarkan sistem seperti ini.
Jadi kita gambarkan, kawatnya itu sepanjang, pandangan kita. Jadi kalau di sini ini adalah kawatnya, dia arusnya masuk ke dalam. Ini I1, kemudian kita juga punya kawat yang sama. Ini I2, lagi ini terpisah pada jarak, A yang sama. Nah, dalam koordinat seperti ini, berarti ini tetap Y, Z-nya ke dalam ya. Z-nya ke dalam, berarti ini X ya. Nah, jadi kita bisa gambarkan juga seperti ini ya representasinya, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita gambarkan seperti yang kiri, kalau kita mau nyari medan sepanjang sumbu X itu agak sulit ya. Kalau di sini kan kita bisa gambarkan medan sepanjang sumbu X ya. Kalau mau nyari sepanjang sumbu Z, gambarnya yang kiri. Kalau mau gambar medan sepanjang sumbu X, lebih mudah yang kanan pakainya. Jadi ini sekali lagi sumbu Y, ini sumbu X. Kita pengen nyari medan di sini misalkan. Sebut aja dia membentuk segitiga sama sisi misalkan ya. Saya ini juga A, ini juga A. Kita pengen nyari berapa medan magnetostatik di sini. Nah, berbeda dengan medan listrik. Kalau medan listrik kan kita bisa dengan mudah menentukan karena dia arahnya radial ya untuk poin partikel. Jadi kita tinggal gambarkan saja medannya dia keluar menjauhi atau mendekati sumber gitu. Kalau ini agak berbeda, dia tidak radial tapi dia justru tegak lurus terhadap radial ya. Jadi dia artinya artinya dia ini adalah garis radialnya. Nah, B itu adalah justru tegak lurus terhadap garis radialnya. Nah, jadi gimana kita cara menghitungnya? Jadi kita coba jawab di sini, misalkan. Kalau kita coba jawab, kalau saya gambarkan yang I1 dulu. I1, jadi idenya adalah saya menggambarkan sebuah lingkaran dengan center di sini, dengan pusat di si partikelnya, saya kasih warna merah. Saya kasih warna biru. Dia 60 derajat. Nah, di sini misalkan ini A. Nah, kemudian karena ini adalah garis radialnya, maka B-nya itu akan menyinggung si lingkaran ini, artinya tegak lurus terhadap garis radial. Ingat, arah arus itu dinyatakan oleh yang jempol, kemudian B-nya menyatakan arah putarnya, orientasi dari yang 4 ini. Jadi karena I-nya masuk, maka B-nya ke bawah tegak lurus ya. Jadi B-nya ke sini. Ini kita sebut aja B1 gitu. Nah, dan dengan cara yang sama, karena kita di segitiga sama kaki ya. Ini saya copy dulu. Paste. Kita buang dulu semua. Biarkan saja.
Nah, sekarang kira-kira begini. Harusnya, sorry, kita hapus dulu. Ini saya ganti jadi warna hijau misalkan. Oh. Udah, ya udah. Seperti ini misalkan. Kemudian ini adalah garis radialnya. Dan dia tegak lurus ke sini, berarti dia orientasinya ke atas berarti ya. Berarti B-nya ke sini ya. Ini B2. Atau kalau kita sudah kita tidak harus gambar lagi lingkaran. Jadi kalau tadi kasusnya seperti ini, misalkan di sini aja gitu. Nah, kita tinggal gambarkan garis radial. Tadi ini adalah garis radial yang birunya. Nah, kita bikin dia harus tegak lurus terhadap garis radial. Kita bikin dia tegak lurus ke sini. Ini adalah B1-nya. Ini tegak lurus. Nah, kemudian sama untuk yang I2. Ini adalah radialnya. Dan dia tegak lurus ya. Ke sini. Nah, ini B2. Ini tegak lurus ke sini. Oke. Berarti saya punya B1 besarnya, besar medan oleh masing-masing kawat. B1 itu sama dengan mu0 I1 dibagi 2V kali A. Karena jarak ini adalah A. Dan B2 juga sama. mu0 I 2 per 2V A, begitu. Jadi ini besarnya, jaraknya sama ya, sama-sama A. Yang membedakan nanti I1 sama dengan, di sini I1, di sini I2. Nah, sekarang kita misalkan saja, untuk mempermudah, I1 sama dengan I2 gitu ya. Tidak harus sih, tapi kita misalkan saja I1 misalkan sama dengan I2 sama dengan I. Nah, kemudian kita tinggal menghitung resultannya. Jadi Anda bisa hitung resultannya. Kalau B1 sama dengan B2, nanti ini akan vertikal begini sebenarnya. Akan horizontal begini, ini B-nya. Nah, jadi kalau saya gambarkan lagi, saya punya B2 di sini, saya punya B1 di sini. Nah, untuk menjumlahkan berarti kan kita perlu mencari sudutnya. Kita perlu mencari sudut-sudutnya. Nah, sekarang kalau kita lihat, karena ini segitiganya sama sisi, kalau saya zoom, ini segitiganya sama sisi, berarti sudut ini adalah 60 derajat. Sudut ini juga 60 derajat. Gitu. Sudut ini 30. Nah, karena ini 30, dan sudut yang biru, ini juga 30 ya. Nah, lihat garis yang dibentuk B1 terhadap garis yang biru ya, itu kan 90. Nah, udah dipotong di sini 60, berarti di sini 30 sisanya, supaya dia 90.
Ya. Nah, kemudian yang hijau, terus mana lagi? Karena garis ini dengan horizontal yang ini adalah 90, udah dipotong 60, maka ini 30, ini juga 30 akhirnya. Nah, jadi kalau saya gambarkan berarti di sini 30, di sini 30. Nah, jadi kita bisa uraikan akhirnya ada yang ke sini, ada yang ke sini, kemudian B1 juga sama. Jadi ini X, ini Y. Nah, jadi yang ini adalah berarti B2 sin 30. Yang ini adalah B1 sin 30. Kalau I-nya sama, karena kita asumsikan I-nya sama sekarang, jadi besar B2 dengan besar B1 itu sama. Kalau besar B2 dengan besar B1 sama, maka yang ini saling cancel, sehingga akhirnya B totalnya itu tinggal 2B dikali sin 30 ya, kali cos, 30 derajat. Jadi saya punya 2 dikali minimal I, 2 VA, B1, kali setengah akar 3. Jadi saya punya sama dengan minimal I dibagi 2 VA dikali akar 3 ya. Nah, ini B, kalau saya tambah vektor, karena ini ke arah J, itu tinggal ke arah J. Oke. Ada pertanyaan dulu? Yang arah vertikalnya saling cancel karena I-nya sama ya. Diasumsikan I-nya sama. Kalau I-nya nggak sama, mah nggak. Pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke. Nah, jadi ini idenya selalu sama ya. Seperti ini. Nah, ini contoh nomor 1 misalkan. Oke. Nah, ini jadi contoh untuk kawat lurus, ya, magnetostatik untuk kawat lurus, baik yang terbatas maupun yang panjang. Nah, sekarang kita bisa lakukan untuk geometri yang lain, misalkan sekarang medan magnetostatik. Untuk kawat melingkar ya, di sumbu. Kawat melingkar berarus. Jadi sekarang sumbernya adalah kawat yang melingkar. Jadi kita punya
kawat melingkar sebagai sumber. Itu misalkan. Nah, ini adalah sumbunya. Jadi berhimpit dengan kawat dengan sumbu Z, sumbunya. Ada arus mengalir, misalkan orientasinya berlawanan jarum jam seperti ini. Sebut aja jari-jari kawatnya adalah R. Mana ya? Ini adalah kawat melingkar. Jari-jarinya R. Arus yang mengalirnya adalah I misalkan. Berlawanan jarum jam. Nah, sekarang kita akan mencari medan di sepanjang sumbu Z. Sepanjang sumbu Z. Nah, idenya sama sebenarnya. Jadi kalau kita ambil partisi di sini, saya ambil partisi di sini dan saya ambil partisi di sini. Saya ambil dua partisi sekarang di sini. Kalau saya gambarkan penampangnya saja. Kalau sekarang saya cuma gambar penampangnya saja. Ini sumbu Y berarti. Ini sumbu Z. Sekarang saya punya dua buah penampang kawat. Berarti yang ini keluar. Yang ini masuk ke dalam. Gitu. Ini berada di Y sama dengan minus R. Dan ini sama, di Y sama dengan R. Sekarang kita akan tinjau kawat di medan di sini. Sama halnya dengan yang tadi, kita bikin garis radialnya. Ini garis radialnya. Karena kawatnya keluar, saya panjangin deh. Atau ini saya pendekin deh. Sudah nggak boleh tanggung. Ini yang saya panjangin. Ini Z. Nah, ini garis radialnya. Karena keluar, jadi medannya tegak lurus ke atas ke sini. Ini B-nya. Sedangkan oleh yang kiri, ini radialnya. Dia tegak lurus ya. Yang masuk berarti B-nya sini ya. Ini saya sebut aja B yang kanan, ini B yang kiri. Oleh partisi kanan, ini oleh partisi yang kiri. Ini 90 tentunya, juga 90. Kalau saya sebut ini sudutnya theta, ini juga theta tentunya, ya, karena dia simetrik. Kita bikin garis di sini. Karena yang merah ini garis horizontal itu theta, ini 90, maka ini theta juga. Maka ini theta juga. Nah, jadi sama, kita bisa proyeksi. Kita proyeksi. Kita pakai warna, ya udah nggak warna biru ya. Bisa kita
proyeksi ke sini. Juga kita bisa proyeksi. Yang hijau jelas. Ini bukan B ya, sorry ya. Ini DB karena oleh partisi ya. DB. Juga sama. Ini juga. Di mana tentunya DBL besarnya adalah mu0 per 4pi dikali I DL cross R min RS dibagi dengan R min RS. Ketiga, ini kasih mutlak karena kita tinjau besarnya aja. Ya. DBR juga saya salah ya, saya terbalik ya. Ini left, ini right harusnya. Ini kanan. Yang ini kiri. Left. Nah, saya ambil yang kanan aja karena sebenarnya besarnya sama ya. Ini berarti yang saya ambil yang kanan aja, nggak ada masalah. Berarti RS-nya adalah ini. Karena ini partisinya, ini RS. Ini R-nya. Jadi saya bisa tuliskan R-nya itu adalah Z. Z arah K. Dan RS-nya adalah R arah J. Jadi R min RS adalah akar Z kuadrat plus R kuadrat ya. Nah sekarang kalau kita cross, ingat kalau saya punya vektor besar A cross B, ini sama dengan besar A dikali besar B dikali sin sudut apit antara A dengan B. Nah, jadi kalau kita cross IDL dengan R min RS, karena ini adalah R min RS-nya, vektor R min RS itu yang ini, dan sudut apit antara I-nya masuk ke dalam dengan R min RS itu adalah 90 derajat. Bentar ya. Oke. Nah, sekarang karena sudut antara I dengan R min RS di situ adalah 90 derajat. Jadi bisa saya tuliskan di sini. Ini jadi mu per 4pi dikali IDL. Besarnya jadi IDL dikali R min RS itu adalah akar Z kuadrat
plus R kuadrat dikali sin 90 derajat dibagi dengan Z kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2. Ini bisa kita coret. Ini juga sama dengan 1. Jadi saya punya sama dengan mu0/4pi I dl dibagi Z kuadrat plus R kuadrat. Ini adalah BPR-nya. Nah, tadi karena ada DBR dan DBL, jadi ini nanti saling cancel ya, sama dengan hal yang sama. DBL juga besarnya akan sama di sini. Karena kan yang membedakan cuma satu di plus R, satu di minus R. Tapi di sini kita ketemunya R kuadrat, jadi besarnya akan sama. Jadi ini sama dengan DBL. Jadi yang arah horizontal saling menghilangkan, sehingga resultannya hanya di arah yang Z ya. Jadi B total medan magnetik oleh dua bagian kecil kawat adalah dB sama dengan 2 dBr dikalikan dengan yang sin ya berarti. Sin theta. Nah, kalau kita hitung sin tetanya, karena tetanya adalah ini, sin atau cos ya? Bentar. Ini theta. Ini 90 min theta, ini theta benar. Yang cosnya saling menghilangkan, berarti kita ketemu sin, ya benar, sin itu adalah berarti RS dBr dikali R dibagi dengan akar Z kuadrat plus R kuadrat. Sin. Nah, jadi kalau kita substitusi dBr-nya, kita bisa dapatkan sama dengan mu0/4pi. Ada 2 di sini dikali I. Di sini ada Z ini ya, jadi 3/2. Pangkat 3/2. Ada R-nya juga di sini, ada dl. Nah, jadi kalau saya ingin nyari B, saya harus integralkan. Jadi medan magnetik total untuk seluruh kawat. Kita hitung B. Ya, sebagai fungsi dari Z, berarti sekarang karena disumbu, saya punya di sini mu0/2pi I kali R dibagi Z kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2 dl. Nah, kita tinggal integralkan karena semuanya konstan. Kita integralkan di sini dl karena kita pakai 2 partisi sekarang ya. Jadi dl itu panjang, tidak panjang seluruh kawat ya, tapi panjang setengah kawatnya. Jadi dl-nya kita integralkan dari 0 sampai setengah lingkaran VR. Jadi V-nya cancel. Jadi saya punya akhirnya B sebagai fungsi dari Z. Kalau saya kasih vektor di sini,
Saya punya mu0/2 I dikali R kuadrat per Z kuadrat plus R kuadrat pangkat 3/2 ya, arah K. Sini. Nah, jadi kalau saya gambarkan, ini adalah kawat melingkarnya, ini adalah sumbunya. Nah, jadi kalau ini I-nya ke sini, berlawanan jarum jam, maka B-nya ke sini ya, di mana-mana sebenarnya. Ke sini, ke sini, jadi ini B-nya. Dan sebaliknya, kalau saya punya kawat, kemudian orientasinya kita balik, jadi searah jarum jam misalkan, nah, ini sumbunya, maka B-nya ke sini ya. Nah, jadi dia akan kebalikan dengan kawat lurus, kebalikan dalam artian kalau saya punya tangan kanan, ini jempol kita misalkan, ya. Nah, jadi sekarang yang ini itu menyatakan arah putaran arusnya, dan yang ini itu menyatakan arah medan magnetiknya. Jangan lupa ini tangan kanan ya. Nah, kalau di kasus yang kawat lurus, jempol itu menyatakan arah arusnya, dan B itu menyatakan orientasi dari, yang 4 itu menyatakan arah orientasi dari B. Kalau yang ini terbalik ya. Yang 4 itu menyatakan arah putaran arusnya, yang jempol itu menyatakan arah medan magnetiknya. Oke. Spesifik kalau di titik pusat, ya kita tinggal set aja dia Z-nya sama dengan 0. Kalau Z-nya sama dengan 0, maka kita punya di sini jadi mu0I dibagi dengan Z-nya 0, jadi bawahnya R pangkat 3, atasnya R kuadrat. Jadi tinggal R, 2R, arah K. Oke. Tanyaan dulu? Tanyaan? Ada? Oke. Nah, jadi ini contoh menentukan medan magnet yang termasuk yang paling sederhana ya, untuk kawat berarus ya. Baik itu untuk segmen kawat yang terbatas maupun yang kawat sangat panjang. Dan satu lagi di sumbu kawat melingkar ya. Sumbu kawat melingkar. Ya tentunya kita bisa cari geometri-geometri yang lain gitu ya.
cuman mungkin integralnya tidak lagi sederhana ya, dan setupnya mungkin agak-agak tricky. Oke. Ada satu bahasan sebenarnya terkait dengan ini ya, terkait dengan medan magnetostatik ya, terkait dengan magnetostatik. Waktu itu kita ketika bicara gaya magnetik ya, kita kan bicara sebenarnya gaya magnet itu untuk muatan yang bergerak gitu ya. Untuk muatan listrik yang bergerak, dan besar gaya magnetnya adalah Kiefer cross B, di mana B ini adalah medan magnetik eksternalnya. Kita sudah lihat beberapa contoh. Nah, di sini ada yang menarik karena gaya magnetik itu muncul terkait dengan kecepatan atau muatan yang bergerak gitu ya. Dan kita tahu muatan yang bergerak itu juga somehow related ke arus listrik. Jadi kita juga bisa sebenarnya membahas gaya magnetik pada kawat berarus ya. Kita juga bisa membahas terkait dengan gaya magnetik pada kawat berarus. Arus listrik. Nah, jadi idenya sebenarnya sama. Kalau saya punya sebuah kawat berarus gitu, saya punya sebuah kawat berarus, kemudian saya ada arus listriknya berarti ya, ada I di sini. Kemudian saya ambil sebuah segmen. Saya ambil sebuah segmen kawat, di sini adalah IDL. Kita punya vektor idealnya di sini. IDL. Nah, kemudian kalau kawat berarus ini kita simpan dalam suatu medan magnetik eksternal, sebut aja medan magnetik eksternal ke sini misalkan, di B, mana B ini adalah mungkin saya kasih aja eksternal gitu ya, untuk menunjukkan bahwa ini medan magnetik luar. Medan magnetik luar itu berarti maksudnya karena kawat berarus itu kan dia menghasilkan medan magnetik ya. Dia bertindak sebagai sumber dari medan magnetik. Nah, interaksi gaya magnetik ini muncul bukan datang dari medan magnetik yang dihasilkan dirinya gitu ya, tapi dia muncul dari medan magnetik yang dihasilkan oleh sumber lain ya. Jadi dalam hal ini kawat ini tidak berfungsi sebagai sumber dari medan ya. Jadi dia kalau di elektrostatik mirip dengan test partikel gitu. Medan magnetik luar, dalam hal ini sumbernya adalah kawat lainnya. Kawat berarus lain. Nah, jika kita punya kawat berarus, kita punya gaya eksternal, B eksternal, maka pada kawat ini muncul, terutama pada segmen kawat ini, muncul suatu gaya magnetik. Di gaya magnetik di sini muncul pada
segmen kecil kawat, kita sebut saja sebagai DF magnetik sama dengan I besar arusnya DL cross dengan B eksternalnya. Oke. Jadi hitungannya sama sebenarnya. Kalau sebelumnya adalah Q V cross B, ya, dengan B-nya tentunya sama dengan medan magnetik eksternal. Sekarang Q V-nya kita ganti jadi I kali DL ya. Nah sekarang kalau jadi kalau kita hitung gaya magnetik totalnya, ya berarti kita harus integralkan gaya magnetik totalnya, ya kita harus integralkan berarti di sini kalau saya integralkan jadi F magnetik sama dengan, ya kita harus integralkan ini IDL cross B eksternal. Integralkannya tentunya sepanjang kawat ya. Bukan kawat ininya, tapi bukan kawat sumbernya, tapi kawat yang kita tinjaunya. Nah, tapi ada kita bisa sederhanakan ya, supaya kita tidak harus selalu mengintegralkan. Paling mudah sebenarnya jika kawatnya lurus, jika kita bicara kawat lurus dan B-nya itu B eksternalnya seragam, bukan seragam, konstan sepanjang kawat ya, tidak harus seragam. Baik besar maupun arahnya konstan sepanjang kawat. Nah, maka sudut yang dibentuk IDL dengan B-nya itu konstan sepanjang kawat juga. Jadi kita bisa keluarkan I dan B-nya. Jadi gaya magnetiknya ini jadi jauh lebih sederhana. Kita bisa buang saja. Jadi I kali L cross dengan B eksternalnya. Ini spesifik kalau kawatnya lurus dan B-nya konstan sepanjang kawat ya. Nah, jadi kalau saya misalkan punya ini, saya punya kawat berarus listrik begini ya. Misalkan ini I, kemudian saya punya ada B ke dalam gitu. Maka kita putar arah I, jadi vektor IL-nya jadi ke sini ya. Ke arah I karena dia lurus, kita cross saja dengan B. Jadi si kawat ini dapat gaya magnetik tuh ke sini ya. Itu ya lurus. Kalau dia kawatnya begini misalkan, ini I, kemudian B-nya ke sini misalkan, keluar. Ya. Maka F magnetiknya masuk ke dalam sini ya.
dan seterusnya. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Ya udah. Oke. Kita ambil contoh. Misalkan sekarang saya punya 2 buah kawat lurus. Setupnya sama kayak yang contoh pertama ini. Kita punya 2 buah kawat lurus. Dua kawat sangat panjang. Berarus listrik ya. Bentar ya, zuhur dulu.
Oke, kita punya 2 kawat sangat panjang berarus listrik, sebut aja ini, arusnya adalah I1 misalkan ke atas, ini juga ini adalah I2 misalkan. Saja kemarin tadi jaraknya adalah L ya. L begitu. Oh, bukan L. A ya tadi jaraknya. A, oke. Nah, sekarang kalau kita tinjau hanya I1 saja, jadi kalau I2-nya misalkan saya buang gitu, maka daerah di sekitar ini, I1 ini kan dia sebagai sumber berarti ya. Sumber medan magnetik, jadi daerah di sekitar si I1 ini itu muncul medan magnetik ya. Nah, dalam hal ini berarti medan magnetiknya kalau di sini saya gambarkan, jadi B-nya ke dalam ya. Kita sebut aja B1 gitu. Nah, kalau saya simpan tadi kawat kedua, saya kembalikan lagi. Simpan lagi kawat kedua di sini. Ini 2. Nah, sekarang kawat kedua itu dia berarus listrik dan berada dalam suatu medan magnetik eksternal. Ini saya kasih simbolnya adalah B21 misalkan. Jadi kawat kedua ini sekarang kawat berarus berada pada daerah bermedan magnetik eksternal ya. Dan bermedan magnetik yang diakibatkan oleh kawat 1 ya, atau dari sumber kawat 1. Nah, jadi pada kawat kedua ini dia muncul gaya magnetik. Jadi kawat kedua ini mendapatkan gaya magnetik kita lihat karena I-nya ke atas, I2, B-nya masuk, maka gaya magnetiknya ini ya. Ini nggak sih? I, B, ya benar. Ya. Maka dia dapat gaya magnetik ke arah sana. Nah, ini kita sebut aja gaya magnetik pada kawat 2 oleh 1 ya. Nah, jadi kalau kita hitung besarnya F21, berarti saya ngitung F21 sama dengan I2 kali L2 tentunya dikali P21 dikali sin antara IL2 dengan B21. Nah, karena I-nya ke atas, B-nya ke dalam, maka sudutnya 90 derajat. Sorry, sudutnya 90 derajat ya, jadi sinnya sama dengan 1. Sama dengan 1. Jadi saya punya di sini I2 dikali L2 B21 berarti minus I1, di sini sumbernya adalah I1 dikali 2V, jaraknya adalah A ya. Nah, jadi saya punya di sini
FM 21 per L2, setelah hitung gaya persatuan panjangnya, itu adalah I0 I1 I2 per 2VA. Sedikit. Oke, jadi ini adalah gaya persatuan panjang ini besar gaya maksudnya persatuan panjang pada kawat 2 akibat atau oleh kawat 1 ya. Kawat 1. Nah, tapi kita bisa punya argumen yang sama. Ya. Tadi kalau kita hilangkan dulu, kita kan tadi menghilangkan kawat 2 dulu, kemudian kita tinjau I1 kawat 1 sebagai sumber medan magnetik luar bagi kawat 2. Nah, tapi kita bisa berargumen juga sekarang kalau I1 kawat 1 yang dihilangkan, maka kawat 2 ini jadi sumber medan magnetik sekarang ya bagi daerah sekitarnya. Nah, jadi kalau saya simpan I1 sekarang, maka kawat 1 itu juga berada dalam daerah bermedan magnetik, tapi dari sumber kawat 2. Nah, artinya pada kawat I1 juga mendapatkan gaya magnetik ya. Jadi kalau kita lihat di sini juga ada medan magnetik keluar, ini B12 gitu. Sumbernya adalah kawat 2, nah, maka dia juga dapat gaya magnetik dengan argumen yang sama. Ini FM. F magnetik 12. 90 udah. Nah, jadi sekarang B12 itu adalah medan magnetik eksternal bagi I1 ya, itu adalah medan magnetik eksternal karena disebabkan oleh kawat yang lain yaitu kawat 2. Nah, jadi kalau saya hitung besar FM12 sama dengan besarnya I1 kali L1 dikali B12 kali sin IL1 I1 juga dengan B12 ya. Sama, ini juga 90 derajat. Jadi sama dengan 1. Jadi akhirnya sama dengan I1 kali L1 kali mu0 I2 sumbernya sekarang. VA. Jadi kalau kita hitung gaya persatuan panjangnya, sama dengan mu0 I1 I2 per 2VA. Nah, bisa dilihat ini adalah besar gaya persatuan panjang pada kawat 1. Oleh kawat 2 ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini besarnya ternyata sama ya. Besarnya ternyata sama. Jadi ini seperti gaya interaksi ya. Seperti gaya interaksi. Jadi di sini
Anda bisa simpulkan bahwa Fm 21 per L2 sama dengan Fm 12 per L1 ya. Sama dengan I0 I1 I2 per 2 VA. Dengan A tentunya di sini adalah jarak antara kedua kawat ya. Ini saya ganti aja ya, biar pas. Ini kita sebut saja R12 dengan R12 itu adalah jarak antar kawat. Nah, di sini. Nah, sekarang Anda bisa bandingkan kalau saya punya gaya yang elektrostatik, ya, itu kan saya punya 1 per 4pi epsilon 0 Q1 Q2 per R12 kuadrat itu ya. Nah, jadi ini seperti mirip lah ya, idenya seperti hukum Coulomb gitu ya. Dimana kalau hukum Coulomb sumbernya adalah charge ya, partikel bermuatan. Kalau di hukum Biot-Savart dari sini kita punya arus ya, arus. Cuman badannya bawahnya kuadrat kalau yang gaya listrik. Kalau yang gaya magnetik besarnya bawahnya itu cuma pangkat 1 ya, 2pi R saja. Nah, idenya juga sama di sini. Di sini jadi gaya persatuan panjangnya sama ya, dan kemudian dia seperti tarik menarik gitu ya. Jadi kalau saya punya sistem yang begini, kalau saya punya kawat begini, ini I1 misalkan, ini I2, nah nanti ini akan tarik-menarik. Kalau saya punya yang searah lagi, misalkan ini ke bawah, nah ini bisa cek ya, ini juga akan tarik-menarik. Nah, tapi kalau dia berlawanan arah, sini satu ke sini misalkan, dia akan tolak-menolak ya. Tolak-menolak ke sana. Nah, jadi ini mirip seperti tanda dari muatan gitu ya, arah arus tuh. Kalau arah arusnya searah berarti dia tarik menarik, kalau berlawanan dia tolak menolak gitu ya. Nah, dengan besarnya tentunya mino I1 I2 dibagi 2V kali R12 ya jaraknya. Nah, contoh misalkan sekarang kalau saya punya 3 buah kawat, kalau saya punya 3 buah kawat, misalkan ini adalah I1, ini adalah I2, dan kita punya kawat ketiga misalkan di sini, bawah lah misalkan ini I3. Nah, maka kawat I3 ini dia dapat gaya dari kedua kawat yang lain ya. Antara I1 dengan I3 itu dia berlawanan arah. Kalau berlawanan arah dia tolak menolak, maka kawat ketiga dapat gaya ke sini dari kawat 1. Ya. Dan kawat kedua, kawat I3 dengan I2 juga berlawanan. Jadi dapat gaya juga kawat ketiga dari kawat kedua.
Ini F32, di mana tentunya kalau kita hitung di sini F31 per L3 itu adalah min I3 I1 dibagi 2V R31 dan F32 per L2 sama dengan min I3 I2 per 2V R32 misalkan. Nah, kalau ini saya sebut A, dan ini saya sebut X misalkan. Misalkan I1 sama dengan I misalkan, dan I2 sama dengan berapa? 3I misalkan ya. Tentukan X misalkan ya, agar gaya total pada kawat 3 sama dengan 0 misalkan. Nah, di sini gayanya sudah berlawanan arah. Ingat, kalau saya ingin dua vektor dijumlahkan sama dengan 0, dua vektor dijumlahkan sama dengan 0, maka dia besarnya sama, arahnya berlawanan. Di sini gayanya sudah berlawanan. Bisa dilihat di sini gayanya sudah berlawanan. Nah, berarti kita tinggal ngeset supaya dia sama dengan 0, maka besarnya sama. Jadi karena F31 sudah berlawanan ya, berlawanan dengan F32, maka tinggal dipastikan bahwa besarnya sama. F32 itu sama dengan F31. Kita tinggal bisa bagi di sini L3, kita juga bisa bagi L3 di sini. Maka saya punya di sini adalah min I3 I2 dibagi 2V R32. R32 adalah A min X ya berarti. Sama dengan min I3 I1 dibagi 2Pi kali X. Nah, kita bisa selesaikan. Tiganya juga kita buang. Jadi saya punya I2 dibagi A min X sama dengan I1 dibagi X. I2-nya bisa kita ganti jadi 3I ya. Ininya I1-nya adalah I. Coret juga. Saya punya jadi 3X sama dengan A min X. Jadi X-nya sama dengan A per 4. Nah, jadi kalau saya simpan kawat ketiganya itu di posisi 1/4 ya, dari jarak total antara I1 dengan I2, berapapun I3-nya, berapapun besar I3-nya, dia gayanya sama dengan 0. Oke, ada pertanyaan dulu?
Ada?